Untuk sejarah dari Lubang Jepang ini dibangun oleh Jepang itu diawali di tahun 1942, itu di masa Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan Perang Asia Timur Raya. Jadi dibangun lubang ini itu yang difungsikan sebagai bunker daunnya atau tempat pertahanan yang dibikin dengan panjang total ada 5,5 km. Jadi 5,5 km itu lubang ini dibangun di daerah Bukit Tinggi dengan lama pembangunan ada 2 tahun 8 bulan dan selama pembikinan tidak ada yang mengetahuinya. Jadi pembikinan lubang ini sangat rahasia, ditemukan di tahun 46, 1 tahun setelah mereka. Yang menemukan adalah masyarakat dulunya. Jadi bentuk lubang ini pertama kalinya ditemukan pun tidak semacam yang kita lihat sekarang. Ini ada bentuk renovasi. Yang kita masuki yang di awal yang setengah bundaran, itu daunnya hanya sebesar ban mobil kecil daunnya. Kalau yang petak yang kita jalani sekarang ini lebarnya asli. Kalau tingginya daunnya hanya 1,40 meter tanpa tangga. Jadi lorong ini semacam botol daunnya kecil di luar, besar di dalam. Jadi akses untuk naik ke atas pun daunnya Jepang hanya merangkak itu dengan alat bantu tali. Mereka turun, mereka hanya melosot. Jadi di sini diintailah pusat-pusat musuh atau mengintai ke arah pusat kota oleh Jepang. Jadi selama kita di dalam untuk mengatur dindingnya ini kita bisa lihat tidak datar, tidak rata. Jadi ada sela-sela atau sekat-sekat di setiap 1 meternya. Jadi sekat-sekat pada dinding itulah yang difungsikan oleh Jepang daunnya itu sebagai letak obor untuk penerangan. Yang kedua, sekat-sekat atau sela-sela pada dinding ini juga difungsikan itu sebagai peredam suara. Jadi suara kita di dalam sini tidak ada panggilan, tidak ada gema. Itu dikarenakan dindingnya tidak datar, tidak rata. Jadi suara kita pecah di tempat. Jarak paling jauh 80 meter itu tidak akan jelas lagi. Kecuali suara dari luar ke dalam. Kalau suara dari dalam tidak akan nyampe keluar. Dan yang ketiga ini sebagai pembatas dari pekerjaan mereka juga. Jadi pekerja atau romusa yang menggali lubang Jepang ini wajib atau dituntut mengerjakan lubang ini 4 meter tanpa sekat itu dalam 1 harinya. Penggalinya menggunakan manual itu semacam dengan cangkul, linggis dan pahat. Dan konon ceritanya juga bagi pekerja yang tidak sanggup mengerjakan lubang ini 4 meter dalam 1 hari, para pekerja itu tidak dikasih makan juga oleh Jepang dalam 1 hari itu. Jadi yang meninggal dalam pembikinan di sini itu kebanyakan daunnya karena mati busung lapar atau secara kesakitan. Jadi sampai di bawahnya udah datar dan kita sudah menuruni kedalaman 64 meter nih. Kalau untuk keberadaan kita di bawah, rata-rata lubang Jepang ini dibikin itu di kedalaman 40 meter di bawah tanah. Jadi dibikin keberadaan lubang ini 40 meter di bawah tanah yang berfungsi untuk menahan getaran bom daunnya apabila meletus di atas hanya seberat 500 gram. Dan udara pun yang kita rasakan semakin panas dan semakin dingin. Kalau tahanan yang dibawa ke sini itu berarti tahanan-tahanan yang apa ya, yang membahayakan untuk mereka? Bukan, yang disergap atau diculik oleh Jepang itu hanya petani dulunya kan, para petani, bukan pemberontak. Jadi untuk apa fungsi ini? Bunker, perlindungan, pertahanan, sembunyian. Aku mau lihat ini. Kalau itu semen nih aslinya kita lihat di sini Kak, ada ruangan pertama ini. Ini masih asli bentuknya. Jadi kalau ini gudang senjata Jepang dulunya atau ruang amunisi. Ada 6 lorong sampai ujung sana itu. Kayak gini, Pak. Ini aslinya. Jadi lorong-lorong itu khususnya lorong dibikin Jepang berbentuk trapesium. Itu karena Jepang menganut agama Shinto, mereka meniru semacam peti matinya mereka. Keseluruhan dari lubang ini tingginya daunnya hanya setinggi itu, ada 1,80 meter rata-rata. Dibikin pendek-pendek karena di masa penjajah Jepang itu pendek-pendek. Jadi apabila sekutu musuh berhasil masuk ke sini, Jepang mudah larikan diri. Tanah bawahnya bergelombang, itu yang berfungsi apabila Jepang dalam keadaan tiarap, orang dari jauh tidak akan lihat kalau dia dalam keadaan tiarap, lorongnya tidak buntu. Kalau untuk sekarang itu hanya arah ke kiri yang bisa. Daunnya ke arah kanan itu masih ada. Sekarang dibuntukan, bisa menghubung daunnya ke Bukit Cangang. Jadi dibuntukan karena tanahnya labil, oksigennya sudah banyak berkurang. Itu kan ini Jadi ini tanah cadas namanya. Jadi biasanya kan kalau kita gali tanah itu kan semakin ke bawah semakin ada air kan. Kalau di sini kita tidak akan menemukan satupun tetesan air karena tanah ini dia lebih cepat, semakin dia kena air dia semakin padat. Walaupun hujan deras di atas air nggak akan sampai ke bawah. Kalau dipegang semacam pasir, mudah rapuh, tapi tidak mudah ambruk. 2009 pernah kena guncangan gempa yang berpusat di Parang Pariaman, yang roboh di dalam sini hanya semen-semen itu aja. Semen-semen yang sudah direnovasi. Jadi alasan pemerintah kasih semen pada dinding-dinding di sini itu karena dahulunya banyak pengunjung keluar dari sini rambutnya bertanah-tanah. Karena tanahnya ini mudah rapuh, makanya di semen dinding-dinding di sini sebagainya oleh pemerintah.
kita lihat. Amunisi itu senjata bukan? Senjata ya, amunisi, senjata. Jadi ada 6 sampai ujung sana. Yang banyak ditemukan amunisi Jepang dan peluru ya. Pernah ketemu senjata mereka tuh di dalam? Banyak Kak. Sekarang di museum kan itu di Museum Perjuangan Tridaya Dharma. Jadi banyak ditemukan senjata di sini karena di waktu Jepang kalah mereka tidak kembali ke kampung asalnya. Melainkan dia harakiri atau mati bunuh diri ya. Nah, ini gudang senjata Jepang yang kedua yang sekarang dalam tahap pekerjaan. Awal renovasinya di akhir tahun 2019, sudah berjalan sampai bulan 3 tahun 2020, dihentikan sementara karena ada wabah Covid. Membuat kemungkinan akan dilanjutkan setelah pariwisata normal nantinya. Ini akan diisi itu semacam mini teater atau bioskop mini, tempat penayangan film bersejarah yang ada di Bukit Tinggi. Lubang ini renovasinya akan dibikin semacam museum nantinya. Tapi dihentikan sementara keseluruhan renovasinya. Ini pintu pelarian. Ini masih asli bentuknya. Jadi itu kita bisa lihat tembusannya ada cahaya. Itu keberadaannya di jurang 60 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Ke bawah tembusnya di hutan. Jadi setiap yang menembus ke cahaya semacam inilah bentuknya, dolnya kecil, mendaki dari arah dalam dan di ujungnya ditutupi semak-semak. Jadi nanti kita lihat di pintu pelarian yang kedua itu sudah diperbesar, kita bisa lihat keberadaannya. Kalau di sini itu kita merayap ke ujungnya. Kalau ini ruang amunisi Jepang yang ketiga. Jadi kalau kita masuk di lorong yang pertama, kita ke kiri, kita juga terhubung di ujung sana. Jadi sengaja dibikin terhubung mempermudah masuk ke lorong yang lain dan bentuk trapesium semua itu untuk mempersusah para pekerja cari akses keluar dulunya. Makanya dia connecting corridor labirin dibikin oleh Jepang. Kalau dibikin lubang ini di daerah Bukit Tinggi itu karena Bukit Tinggi ini terletak di pertengahan dari Pulau Sumatera, jauh dari laut. Bukit Tinggi berbentuk bukit-bukit dan kaya dengan hasil rempah. Alasan mereka bikin lubang ini di Bukit Tinggi. Ini memang asli bukan dari semen ya? Ini semen nih Mbak. Oh di aslinya tanah. Oh di ini Dilapisi. dilapis. Ya ini yang keempat. Jadi makanya dipagar-pagar oleh pemerintah lorongnya karena setiap lorong ini akan diisi nantinya ada isinya semacam ini, ada kaca di dalam sana akan diletakkan nantinya duplikat senjata Jepang, miniatur kota Bukit Tinggi. Jadi kita akan mengetahui di mana saja letak lubang ini di bawah Bukit Tinggi. Karena alasan di kota Bukit Tinggi ini tidak ada bangunan yang tinggi-tinggi itu karena 5% di bawah kota Bukit Tinggi dilengkapi lubang semua, jadi takutnya ambruk. Jadi memang dilarang bangunan melebihi tinggi daripada jam gadang. Ini yang kelima dan itu yang terakhir. Jadi sama fungsinya, gudang senjata, ruang amunisi, gudang peluru. Itu ada itunya lagi ya? Ada jalan, itu jalan masih jalan. Jadi kalau sekarang ini 40 meter di atas kita, nih kita sudah di bawah jalan raya nih, tempat parkiran mobil di atas. Ya, ini yang terakhir. Ayah dulu kesini waktu SD, aduh ya. Tahun berapa itu Kak? Soalnya renovasi. Kalau renovasi lubang ini, kalau yang semacam ini dari 2004 nih. 2004, oh. Sampai 2006. Ini ayah tahun berapa ya? Di bawah 2004 masih tanah. 86 tuh waktu dibuka jadi wisata. Ya jadi ini sentral pertengahan lubang Jepang. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana 15 lorong lagi yang masih terhubung. Hanya satu lorong yang difungsikan sebagai ruang sidang. Lebihnya ada barak atau tempat tidur Jepang. Kita lihat ruang sidangnya dulu di sebelah sana. CCTV aktif? Aktif tapi nggak ada infrarednya. Abah, ini bisa sendirian loh. Aku ingat pula ke gua berlian di Makassar. Ini ruang sidang Jepang. Jadi 7 lorong sana itu sebagai barak mereka, tempat peristirahatan. Karena lorong ini di pertengahan makanya bentuknya dibedakan. Di sini setengah bundaran, ini yang terbesar itu berfungsi sebagai toa atau penggema suara. Pemimpin di sini itu dikenal dengan namanya Jenderal Watanabe. Jadi apabila dia teriak di dalam sini atau ada sedikit pantulan suara, jadi tentara Jepang yang terdekat yang mendengar teriakan itu wajib berkumpul. Pertanda itu kalau ada orang Sumatera yang tertangkap. Karena orang Sumatera tidak dipekerjakan di daerah Sumatera. Yang membangun lubang ini kebanyakan didatangkan itu dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Orang pribumi Sumatera, apalagi Sumatera Barat, itu mereka hanya disidang akan dioper kemana untuk bekerja, semacam dioper ke daerah Bandung, itu ada lubang Jepang Dago Pakar. Di Papua ada di Biak. Jadi saling dia aduk, pekerjanya berfungsi untuk tutup rahasia. Karena sebelum Indonesia merdeka bahasa Indonesia belum bersatu, masih bahasa daerah. Jadi kalau orang Jawa otomatis yang bekerja di sini dia ingin bongkar rahasia ini sama masyarakat Minang, orang Minang susah memahami bahasanya. Tapi tidak semua yang tertangkap yang dibawa ke sini hanya yang layak bekerja.
Jadi laki-laki dan yang berusia muda. Jadi kalau kedapatan yang tua-tua itu dipenjarakan, dan apabila kedapatan perempuan dibawalah ke arah dapur. Itulah alasan dapur itu sebagai tipuan bagi Jepang untuk mempermudah para perempuan, orang yang tidak sanggup bekerja, dibawa ke arah sana. Mereka menyangka disuruh memasak atau makan, padahal di dalam sana mereka akan dieksekusi mati dahulunya. Karena dapur itu bukan untuk memasak. Kita lihat dapur penjaranya di sini. Selain dari ruang sidang itu ada lebihnya barak militer atau tempat tidur Jepang. Jadi dan dahulunya bentuk barak ini ditemukan oleh masyarakat. Dahulunya di sini kiri kanan ada bambu yang menyambung. Berkemungkinan mereka beristirahat itu hanya dilapisi daripada bambu dahulunya. Kalau sekarang itu dijadikan jalan oleh pemerintah. Kalau yang di pagar-pagar ini akan diisi semua oleh pemerintah. Pokoknya lubang ini akan dibikin semacam museum nanti. Museum saintifik. Yang di ujung itu pintu pelarian Jepang yang kedua yang sudah diperbesar. Kita bisa lihat keberadaan jurangnya di ujung sana. Dulunya kecil itu ya. Kecil sama dengan yang tadi. Kalau dulunya setiap yang nembus ke cahaya nggak ada yang besar, dia kecil dan pasti berbentuk mendaki. Jadi ini bukan listrik, dulu obor kan. Obor ya, obor. Jadi di setiap sela-sela pada dinding itu ada obor dahulunya. Barak ini. Nah, ini tanah aslinya lagi. Kalau di bagian sini kita pegang tanahnya sudah agak mengeras karena di sini kalau malam udaranya lebih lembab. Tapi kalau kita gali lagi tanahnya ke dalam nih semacam pasir lagi. Macam mana gue tuh mau dapat air bah? Rumahnya macam mana? Cerdas. Kalau Wilda udah tertarik dia diajak ke sini kan? Yang ke dalam sini satu dulu. Kemarin. Enak lagi untuk kita. Tahu sejarah. Dari mana nih kakak abangnya? Kami dari Jambi. Oh Jambi. Tapi asli Padang. Asli Padang Pak. Si bapaknya ahli asli Padang. Rantau Jambi ya Pak. Si bapak yang merantau kami diajak ke sini. Oh ya, berarti kami dulu tidak ada pulang sendiri yang masuk ke sini. Daripada kami itu Oh, dulu pernah sini. jangan kuliah. Jadi disinilah keberadaan pintu pelarian bagi Jepang. Jadi kurang lebih 60 meter ke bawah tembusnya di hutan, 40 meter ke atas ini taman yang tadi. Jadi kurang lebih ngarah ini tingginya ada 100 meter. Jadi maksud dari pintu pelarian itu adalah evakuasi Jepang untuk melarikan diri apabila ada musuh sekutu berhasil masuk sini. Tapi tidak pernah difungsikan sebagai pintu pelarian karena 2 tahun 8 bulan lubang ini dibangun, tidak ada yang mengetahuinya. Jadi evakuasi saja. Mereka bikin pintu pelarian di bagian sini itu dengan dua alasan. Yang pertama, kalau dia melarikan diri melalui sini, dia bisa mencar di hutan Ngarai Sianak di bawah sana. Dan yang kedua, mereka bikin pintu pelarian di sini itu karena ini juga difungsikan sebagai ventilasi udara. Jadi biasanya kan kalau kita gali tanah semakin ke bawah semakin pengap, panas. Kalau di sini semakin kita ke dalam semakin mencukupi udaranya karena ventilasi udara yang dibikin oleh Jepang tidak turun, melainkan datar, sejajar dengan kita. Jadi tekanan udara lebih bisa kuat masuknya dibanding turun ke bawah. Makanya di dalam sini udaranya mencukupi, bisa menampung ada 2000 orang di dalam. Ini mau ambil foto di sini, backgroundnya lorongnya lebih panjang. Terus tuh ada tanggo tuh. Nah, kalau tangga itu sejarahnya itu dari Belanda itu. Itu tanggo Jepang sana. Nah, itu dari Belanda sejarahnya. Kalau namanya sekarang namanya Great Wall of Kota Gadang atau dikenal miniatur Tembok Cina di Kota Bukit Tinggi. Jadi itu jalan pintas dari perkampungan atas sana untuk ke arah kota. Atas sana itu ada nama kampungnya Kota Gadang, pusat pemerintahan Belanda dahulunya. Jadi sampai sekarang pun kalau kakak abangnya pergi ke atas sana masih banyak ditemukan ada bangunan-bangunan Belanda dan rumah kelahiran Bapak Haji Agus Salim. Itu kampung lahir Kota Gadang. Jadi kalau yang kita lihat di atas itu kan orang jualan. Kurang lebih 100 meter lagi jalan baru ketemu ada perkampungan. Itu tangganya ada 1 kiloan panjangnya, 316 anak tangga sampai atas. Nah, saya tidak foto dulu. Ya, sini. Ini biar ini bisa dikirim ke sini. Nih langsung foto bisa. Langsung foto bah sini. Ini tengah lah. Boleh mundur lagi 2 langkah. Oke, lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ini lagi. Oke, 1, 2, 3. C, 2, 3.
Oh ini video. Ya, ya, terus. Matiin apa? Nah, iya, nanti kita putar.